Siap. Mulai. Adinda Gak masuk. Alvino Gak masuk. Andika Gak masuk. Arif Masuk. Aura Gak. Azra Gak. Harem Gak. Cika Gak. Tiga masuk Denis Deka Deris Zaki Masuk. Elina Gak. Elofe Gak. Kadir Gak. Furkon Genta Gak. Hafi Gak. Haika Gak. Ibnu Gak. Reza Gak. Ini memangnya ini loh. Kenzi Masuk. Kansa Gak. Hamza Gak. Gak. enggak Hamza tadi masuk Naila Gak. Awas Gak. Reina Gak. Salsabila Gak. Gak. ya banyak yang nggak masuk kenapa? Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya tetap semangat ya belajarnya ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai luas dan wilayah Indonesia, sekarang kita masuk ke materi sejarah. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Ini apa? Itu kita masuk. Sebelum kita mendalami mengenai sejarah lisan, kita harus tahu dulu ini apa ini sumber sejarah dulu. Oke, tapi silakan dibaca apa itu sumber sejarah. Sumber sejarah adalah yang pengetahuan masa lampau. Tidak masa lampau merupakan sumber sejarah. Sumber sejarah berkedudukan sangat penting dalam penelitian sejarah. Sebab sumber ini digunakan untuk mengetahui kejadian di masa lampau. Tanpa sumber sejarah, kejadian yang bisa di masa lalu akan bisa direkonstruksi ulang oleh sejarawan. Oleh sebab itu, sumber sejarah menjadi syarat mutlak dalam penelitian. Oke, jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan di masa lalu atau di masa lampau. Nah, dalam hal ini sumber sejarah atau sejarah masa lampau merupakan bisa dikatakan dengan sumber sejarah. Nah, dalam hal ini juga ternyata sumber sejarah ini berkedudukan sangat penting di kehidupan kita. Kalau kita dulu nggak ada sejarah, nggak ada masa sekarang ini. Nah, dalam hal ini juga sumber sejarah itu kita bisa mencari di beberapa beberapa sumber. Misal kita bisa dari orang nih, wawancara dari orang yang terlibat dalam hal tersebut, atau dari arsip maupun dokumen masa lampau. Lalu yaitu yang kedua ada sumber tertulis, yaitu sumber tertulis adalah berupa peninggalan tertulis atau catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya sendiri itu ya tadi yang sudah Miss katakan, yaitu ada naskah, dokumen, surat kabar, atau biografi atau cerita-cerita sejarah. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber lisan. Lisan merupakan sejarah yang dimana data
ada dokumen arsip dari surat kabar yang lama itu juga bisa. Sedangkan kalau yang tidak tertulis, contohnya seperti ini, Arif. Arif adalah orang yang terlibat dalam suatu peperangan agresi militer Belanda, kakeknya Arif. Nah, Furqon ingin menggali informasi mengenai data tersebut. Akhirnya Furqon bertemu dengan si Arif. Nah, jenis sumber sejarah lisan sendiri adalah sejarah lisan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesaksian dan lisan dan tradisi lisan. Selanjutnya, kesaksian Islam maksudnya adalah tadi kan sudah diberi contohnya seperti Furqon ingin meneliti si Arif tentang pengalaman pertempuran agresi militer Belanda yang kedua itu. Nah, ini jadi Furqon itu melakukan wawancara kepada Arif. Nah, dari hasil wawancara tersebut, Furqon menuliskan kembali di dalam kertas apa yang telah disampaikan di kitab itu. Lalu selanjutnya yaitu tradisi lisan. Jenis sumber data sejarah lisan selanjutnya juga disebut dengan tradisi lisan atau oral tradition. Tradisi lisan adalah data sejarah berupa pesan atau kesaksian yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu tradisi atau kebudayaan. Misalnya saja nih, kita ada kebudayaan kalau di Jawa itu petonan atau 7 bulanan. Nah, itu kan orang-orang tua kita yang terlebih dahulu atau orang tua kita yang saat ini itu kan masih melakukan tradisi tersebut kan, masih tentunya. Terus dan itu disampaikan kepada kita sebagai generasi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke sejarah lisan. Sering baca cerita rakyatnya. Nah, dia ternyata sejarah lisan ini juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu atau peristiwa-peristiwa masa lampau yang dahulunya. Nah, jadinya akhirnya setelah itu sejarah lisan ini berkembang di masyarakat yang membuat sejarah lisan dan akhirnya disebut dengan sejarah dan cerita. Dan lagi juga melalui cerita rakyat dari nenek moyang atau para pendahulu ini ternyata telah menjawab suatu berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak atau cucu mereka. Sering dengar nggak yang kayak gitu contohnya? Ketika sudah malam, anak-anak tuh nggak boleh keluar, harus di dalam. Kalau katanya kalau keluar habis maghrib atau ketika maghrib itu akan diculik oleh genderuwo dan disembunyikan. Masih nggak sampai sekarang? Masih. Nah, ini termasuk mitos atau cerita rakyat. Jenis cerita rakyat ada apa aja? Beragenda. Terus ada apa? Ada mitos. Terus di sini cerita rakyat, silakan Ibnu dibaca. Jadi ciri-ciri dari cerita rakyat adalah satu, ceritanya dituturkan secara lisan, disampaikan secara tidak diketahui siapa, mengandung nilai. Terus cerita memiliki sifatnya, cerita memiliki banyak dan variasi. Terus yang terakhir, cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau pengungkapannya. Oke, itu tadi materi mengenai sejarah lisan. Ada yang mau ditanya? Oke, cukup paham? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, silakan. Ini bagi di dua kelompok. Asalnya 13 siswa. Jadi yang sebelah sini ini kelompok 1, kalau masuk sekitar. Dan ini kelompok 2, silakan menunggu kelompoknya masing-masing. Jadi di sini punya 2 cerita.
satu tentang Maling Tunda dan satu tentang legenda Danau Toba. Silakan dianalisis berdasarkan kelompok masing-masing dan nanti dikumpul ya. Oke, waktunya 10 menit ya. Harusnya kan setiap paragraf ada. Ayo perhatikan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 itu Tanya tentang legenda Danau Toba dan asal daerahnya Sumatera Utara. Hikmah yang bisa kalian dapatkan adalah jangan pernah melanggar sumpah setiap hari jika itu dilanggar maka terimalah konsekuensinya. 2. Jangan mengingkari janji. 3. Jangan mengambil yang bukan haknya. silakan kelompok 2. Menurut cerita Maling Tunda, saya asal cerita rakyat cerita kota Padang. Semua yang bisa kalian dapatkan tidak boleh membantah orang tua, jangan melupakan jasa orang tua, sayangi kedua orang tua maupun susah dan senang. Itu pembelajaran hari ini kita akan mempelajari perkataan orang tua. Tati dan Arif. Jadi dari kesimpulan cerita Danau Toba dan Maling Tunda adalah sama-sama kita itu harus bisa menghormati orang. Nah, jangan membuat orang tua sakit. Oke, silakan duduk Arif dan Zaki. Oke, sudah mau habis. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, teman-teman. Jangan takut salah, gak apa-apa salah. Yang penting berani dulu. Arif bisa. Oke, ditunjuk ya. Putra 1, putri 1 ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kenzi. Oke. Enggak. Arif. Simpulin pembelajaran hari ini. Ya, tahu kan ya? Kesimpulannya yuk. Arif. Keluar. Menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Cerita rakyat bisa menjadi pelajaran. Oke. Lagi terus coba. Sebagai Sebagai berita apa? sebagai motivasi hidup. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah jadi sejarah lisan ini berkembang di masyarakat dan di mana seringnya membuat sejarah lisan sering disebut juga sebagai cerita rakyat. Jadi sebelum ada sejarah lisan ini ternyata terdapat suatu sumber-sumber sejarah di sebelumnya, sehingga dari data-data tersebut akhirnya bisa disebut juga dengan adanya apa? Ya. Jadi bisa disebut dengan juga sejarah lisan yang akhirnya dikembangkan menjadi suatu cerita rakyat, tetapi tidak semua sejarah itu dikembangkan dengan cerita rakyat, ada yang iya, ada yang juga tidak. Oke, tadi itu pembelajaran kita mengenai sejarah lisan. Miss, undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi bacaan.
pertemuan sudah cukup bagus.